Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan mencoba menjelaskan materi tentang kewirausahaan. Sebelumnya, Ibu perkenalkan, nama Ibu adalah Rosrosita, SPD. Ibu sehari-hari di SMP 1 Ciranjang mengajar bahasa Indonesia. Untuk kewirausahaan adalah berasal dari kata wira atau gagah atau berani dan usaha. Sederhananya bahwa wirausaha adalah orang yang berani melakukan usaha dan berani menanggung risiko dari usaha yang dilakukannya. Pengertian kewirausahaan adalah merupakan kemampuan dalam berpikir dan dalam bertindak kreatif yang dijadikan dasar dan kiat dalam rangka untuk menciptakan nilai tambah suatu barang atau nilai jual yang dilaksanakan dengan keberanian untuk menghadapi segala resiko. Kreativitas adalah merupakan salah satu faktor yang membuat seseorang untuk dapat menjadi wirausahawan yang sukses. Berikut adalah salah satu contoh kegiatan kewirausahaan di sebuah sekolah. Silakan kalian simak. Sobat sekolahku, setelah ini kita akan melihat salah satu aktivitas yang dilakukan di SMA Negeri 1 Payung ini untuk mengasah keterampilan dalam bidang wirausaha yang dimiliki oleh para siswa. Nah, aktivitas yang akan kita lihat ini aktivitas apa, Pak? Kita akan melihat kewirausahaan di mana anak-anak sekarang lagi produksi beberapa olahan. Salah satu contohnya adalah seperti nugget Wah, gitu. menarik Mari kita ini. kesana. Ayo, Pak. Bersama Pak Nur Hasan selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Payung, saya diperkenalkan dengan berbagai olahan kreasi siswa di sini. Semua makanan khas yang diolah bahkan sudah banyak dipesan warga sekitar, khususnya saat hari besar keagamaan tiba. Program kewirausahaan kami itu bermula dari tahun 2018. Itu merupakan apresiasi dari Kementerian Pendidikan melalui pembinaan SMA, di mana kami dapat bantuan pemerintah, di mana itu untuk sebagai bantuan untuk menciptakan nilai kemandirian entrepreneur. Jadi kami diberi bantuan kewirausahaan dan itu berupa program. Nah, program itu diharapkan memberikan jiwa-jiwa entrepreneur kepada siswa SMA Negeri 1 Payung. Di Bangka Belitung tuh di 2018 hanya 3 sekolah. Salah satunya SMA Negeri 1 Payung. Dan semoga saja produk itu bisa dijadikan khas daerah. Contohnya di produk kami itu ada namanya nugget kulat sawit. Nah, itu adalah merupakan kulat itu jamur dari pohon sawit. Nah, kita ambil dan nantinya kita olah menjadi nugget. Itu adalah sebagai alternatif untuk membuat produk-produk unggulan di sini. Selain itu juga ada namanya kripa, keripik kepa. Nah, ini adalah merupakan dari seperti kerang. Nah, itu kita olah dan jadi keripik. Nah, kerajinan itu juga memanfaatkan hasil alam juga dari bambu, dari kayu-kayu, terus dari barang-barang yang ada di sini kita buat kerajinan. Nantinya ada pena karakter, ada macam-macam kegiatan, nanti bisa dilihat di kegiatan tersebut. Jadi semoga saja ini akan menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneur untuk siswa SMA. Nah, untuk kegiatan kewirausahaan ini kita membuat namanya kegiatan usaha siswa. Nah, itu siswa itu dalam satu kelompok itu ada 6 orang. Nah, nanti dibimbing sama guru pendamping. Nah, guru pendamping itu yang akan memberikan saran dan memberikan fasilitator. Tapi kita mencoba dari kreatif anak dalam mengembangkan sebuah produk-produk dan kita mendampingi gitu dari pendampingan itu, dan nanti kita dikondisikan dengan namanya guru kewirausahaan di SMA ini dan menghasilkan sebuah produk-produk itu. Nah, kalau untuk produk ke pengelolaan ini cukup lumayan banyak. Kalau kita totalkan itu ada 18 produk. 18 produk karena pengolahan itu ada 18 kus kegiatan usaha siswa. Nah, itu. Dan untuk pemasarannya itu kalau di sini bisa kita antar ke minimarket terdekat dan juga melalui online. Jadi dia pakai sistem di Facebook, di WhatsApp, dan nantinya mereka pesan melalui ini dan anak-anak bisa
proses jual belinya di situ. Pembelajaran wirausaha ini juga mendapat respon positif dari orang tua. Dengan kemampuan membuat berbagai produk lokal, diharapkan bisa menjadi bekal bagi siswa setelah lulus nanti. Harapan kami sebagai orang tua sangat mendukung kegiatan-kegiatan kewirausahaan SMA ini, karena anak-anak kita ini pada umumnya yang tidak melanjut ke perguruan tinggi nantinya bisa langsung meneruskan produk-produk ini di masyarakat. Selain wirausaha di bidang pengolahan makanan, SMA Negeri 1 Payung juga fokus pada wirausaha di bidang kerajinan. Kegiatan ini banyak diikuti oleh siswa dan siswi dari kelas IPS yang kreatif menciptakan banyak barang-barang seperti pena, bros, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Bahkan uniknya barang kerajinan ini pun menggunakan potensi daerah sekitar. Sobat sekolahku, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Diki sebagai pembimbing untuk mengarahkan anak-anak dalam membuat kerajinan tangan ya, Bu. Iya. Nah, kalau di sini nih bikin apa aja, Bu? Ya, di sini yang pertama kita bikin gantungan kunci. Bahannya itu dari biji kelapa pinang. Ya, jadi ini pinangnya kita pilih pinang yang tua karena teksturnya lebih keras. Jadi kalau misalnya kita olah tuh lebih mudah kayak gitu. Jadi nggak mudah pecah kayak gitu. Terus bahan dalamnya kita menggunakan bambu dan kita kasih beberapa pernak-pernik untuk hiasannya. Kita menggunakan kain wol, terus ada pernak-pernik warna-warni kayak gitu. Ini yang gantungan kuncinya. Iya. Terus Selain gantungan kunci ada kerajinan apa lagi, Bu? ada Peter. Peter itu singkatannya dari pena karakter. Jadi pena karakter ini ya. Ya, ini tuh karakternya macam-macam seperti nanti yang di sana ya, ada kayak Hello Kitty, biasanya ada ini Minion, terus ada gambar Angry Bird juga ya. Nah, itu kalau untuk karakternya kita bikin dari kain flanel yang di dalamnya kita isi drakon, terus tetap kita menggunakan bahan alam juga seperti bambu untuk badannya, kemudian kita balut dengan kain tali senar, terus kita bikin ornamen tulisan tergantung requestnya, dia mau minta tulisannya apa kayak gitu. Biasanya kan ada orang yang mesen kita mau nama kita gitu, terus kita juga kemarin sempat menerima pesanan-pesanan misalnya untuk souvenir, kita mau misalnya souvenir ini untuk acara ulang tahun gitu. Jadi ulang tahun siapa kita tuliskan di sini. Kalau atau akikahan atau apa segala macam kita biasanya sering terima kayak gitu. Cuman kan ini karena kita full day, jadi kita off dulu karena anak-anak itu fokus sekolahnya gitu. Kerajinan SMA Negeri 1 Payung beragam, seperti beberapa hiasan dari kayu yang murni merupakan buah karya tangan siswa. Dengan telaten siswa memotong kayu, mengelemnya, dan menjadikan pajangan bernilai seni tinggi. Biasanya bikin apa aja, Dek, selain piano sama kapal? Ada nggak bentuk-bentuk lain? Bingkai foto. Oh, bingkai foto juga bisa. Nah, kalau selain dibikin ini untuk apa sih tujuan dibikin ini, atau untuk dipajang aja atau ada tujuan lainnya? Kalau biasanya kan ada jam, ada furniture jam. Jadi kan ada dua fungsi pakai, fungsi hias. Kalau ini cuma piano, sekedar untuk fungsi hias. Kalau misalnya dijual atau diperlombakan ada nggak? Ada. Ada ya. Lomba di mana atau dijual kemana? Lomba tuh FLS 2M di tingkat kabupaten di Tebuali. Sempat dijual nggak? Belum. Belum ya. Jadi untuk dipajang di sekolah aja. Nah, kedepannya ada ide apa lagi nih, Dek? Kalau kedepannya sih misalkan ingin mengembangkan karya ini supaya bisa jadi penghasilan sehari-hari.
Ya, terus semangat ya tentunya. Kamu juga, yang cowok juga harus terus semangat untuk menghasilkan karya-karya yang nantinya tentu akan berguna bagi kalian juga dan juga bisa menjadi sebuah karya yang bisa dipertontonkan untuk orang banyak tentunya. Tetap semangat. Nah, sobat sekolahku, setelah ini kita akan melihat aktivitas lainnya yang ada di SMA Negeri 1 Payung, tetap di sekolahku. Setelah kalian menyimak salah satu contoh kegiatan kewirausahaan, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri manusia kreatif. 1. Otonom dan bebas. 2. Mempunyai rasa ingin tahu dan suka mencoba. 3. Sering mengajukan pertanyaan yang baik. 4. Banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah. 5. Dapat mengungkapkan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. 6. Tidak mudah terpengaruh terhadap pendapat dari orang lain. 7. Dapat mengajukan suatu gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain. 8. Mempunyai pikir ke depan. 9. Memiliki kebiasaan belajar sendiri. 10. Belajar dari pengalaman orang lain. Berikut ini adalah ciri-ciri wirausaha, antara lain: A. Memiliki sikap mental wirausaha. Seseorang yang memiliki mental wiraswasta adalah orang yang berkemauan keras dalam mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya. Selain memiliki kemauan yang keras, orang yang bersikap mental wiraswasta adalah memiliki keyakinan yang kuat atas kekuatan terdapat di dalam dirinya. Orang yang bersikap mental wirausaha mempunyai sifat jujur yang tinggi dan juga bertanggung jawab. B. Mempunyai kepribadian yang kuat. Tanda manusia yang memiliki kepribadian yang kuat adalah manusia yang memiliki moral yang tinggi, yaitu manusia yang bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Pada kenyataannya, dalam berwirausaha terjadi sering tidak berhasil. Hal ini bisa jadi karena informasi mengenai beberapa hal yang menjadikan suatu usaha berhasil enggan dicarinya. Tidak sedikit wirausaha yang dilakukan dengan apa adanya saja. D. Memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang benar-benar sempurna, sehingga kekuatannya diharapkan bisa mengenal, mengolah, dan juga menikmati alam semesta dengan cara yang bertanggung jawab. Dengan mengenal terhadap lingkungannya, menjadikan manusia bisa memberdayakannya dengan cara yang efisien dalam rangka untuk kepentingan hidupnya. Oleh karena itu, manusia wirausaha haruslah mengenal terhadap lingkungannya. E. Memiliki keterampilan wiraswasta. Keterampilan dalam berwirausaha sangat dibutuhkan. Sebagai contoh adalah keterampilan dalam berpikir secara kreatif, keterampilan dalam hal kepemimpinan, dan keterampilan manajerial, dan juga keterampilan dalam hal pergaulan antar manusia.